Razia pedagang kaki lima di Jalan Veteran Gambir, Jakarta yang digelar petugas Satpol PP diwarnai aksi perlawanan dari pedagang kaki lima. Sejumlah wanita pedagang bahkan meronta hingga menangis histeris berusaha mempertahankan gerobak dagangannya. Pasangan suami istri pedagang kaki lima ini langsung berusaha mempertahankan gerobak dagangan mereka saat terjaring razia digelar petugas Satpol PP di sekitaran Jalan Veteran dan Juanda, Gambir, Jakarta. Aksi saling tarik dan rebutan gerobak pun terjadi hingga situasi semakin memanas. Beberapa pedagang lainnya bahkan mengamuk histeris hingga nyaris baku hantam dengan petugas. Saat petugas sibuk meladeni beberapa pedagang yang histeris, pasangan suami istri pedagang yang semula menjadi incaran petugas justru kabur sambil mendorong gerobak dagangan. Di dalam bang, ada di dalam bang. Iya. Bang, keadaan lagi dagang atau gimana bang? Enggak ada bang, langsung ngambil aja bang. Nah ini tadi ada kericuan ini karena mempertahankan gerobak atau gimana bang? Enggak tahu bang, langsung ngambil gerobak aja masuk ke dalam sini bang. Iyalah, sebenarnya operasi rutin ya. Karena kami, Satuan Polisi Pamung Praja, melaksanakan penegakan peraturan daerah, melaksanakan keamanan ketertiban umum, dan melaksanakan pelindungan masyarakat. Petugas Satpol PP merazia demi menegakkan perda tentang ketertiban umum. Petugas mengangkut paksa 7 gerobak pedagang yang dibawa ke kantor Wali Kota Jakarta Pusat untuk ditindaklanjuti dengan sanksi tindak pidana ringan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, 12 artis diperiksa atas keterlibatannya dalam pembuatan film porno, dan dalam pemeriksaan para artis tersebut mengaku telah dibohongi sutradara atas genre film yang mereka bintangi. Tersangka sutradara membujuk para pemain membintangi film religi. Belasan publik figur yang terlibat dalam pembuatan film porno merasa ditipu. Pasalnya mereka dijanjikan untuk syuting film religi, nyatanya dalam proses syuting mereka baru mengetahui kalau film tersebut adalah film porno. Pernyataan ini disampaikan usai mereka diperiksa sebagai saksi di Polda Metro Jaya Selasa siang. Awalnya kita nggak tahu. Saya dikontak awalnya ini film web series. Ya saya tahu web series itu tayang di TV nasional gitu ya. Sampai di lokasi saya nggak tahu kalau main film kayak gini. Dan satu lagi, kita juga dibilang ini film legal, berbadan hukum, punya pengacara pribadi, saudara I ya. Dia bilang ini berbadan hukum, legal. Jadi kita coba untuk memainkannya karena kita kayak otak kita sih kayak digiring, ini opininya ini legal. Lu nggak usah takut mainin film-film ini ya. Seperti itu sih. Pemeriksaannya berjalan lancar. Yang jelas saya menegaskan di sini, saya merasa jadi korban karena atas penipuan dari produser itu yang menjanjikan legal ternyata ilegal. Justru saya sebagai pemain di sini shock, kaget ini bisa menjadi perkara karena ya itu tersebut tadi produser menjanjikan legal ternyata ilegal. Itu saja. Terima kasih semua. Selain dibohongi, para publik figur ini mengaku dipaksa untuk terlibat dalam pembuatan film porno. Mereka pun mengaku hanya dibayar 1 juta hingga 2 juta rupiah untuk bintang film porno ini. Aku kenalnya dari awalnya dia DM Instagram, terus nggak ada imingin apa-apa gitu. Tapi dia maksa. Aku ada cuma 1 doang. Dia maksa. Saya di mana, Mbak? Dia maksa, jadi ngechatnya itu ada 5 nomor. Tidak sesuai dengan skrip ya. Kak Meli tadi 1 juta, kakak berapa? Dari 1 juta sampai 2 juta. Satu film atau 1 hari? 1 hari. Kakak berapa film, Kak? Itu pembayaran pun tidak. Pembayaran pun tidak langsung dibayarkan, tetapi disendat-sendat juga. Total ada 12 publik figur wanita dan 5 pria yang terlibat dalam kasus film porno. Mereka berasal dari kalangan selebgram hingga artis. Dari total 17 orang, hingga kini baru 12 orang yang sudah diperiksa. Ke-12 pemain yang berstatus saksi ini terdiri dari 8 pemeran wanita dan 4 pemeran pria. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, Satpol PP menggerebek rumah kos dan mendapati waria nyaris tanpa busana. Sementara di penginapan, petugas merazia pasangan kencan yang bertransaksi melalui aplikasi kencan online.
Satpol PP bersama warga menggerebek kos-kosan di kawasan Tangah Sawah, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Di dalam kamar remang-remang, petugas menemukan penghuni kamar diduga waria dalam kondisi nyaris tanpa busana sedang bersiap melayani kencan pelanggan. Kos-kosan ini dilaporkan warga karena aktivitas penghuni kamar yang mencurigakan. Waria yang berasal dari luar daerah ini kerap menerima tamu larut malam di dalam kamar gelap. Petugas memeriksa kamar dan menemukan barang bukti alat kontrasepsi diduga digunakan pelaku saat kencan sesama jenis. Razia juga menyasar penginapan kelas melati di kawasan wisata Jalan Tengku Umar. Petugas mendapati wanita diduga PSK. Pelaku mengaku sedang menunggu teman kencan yang sudah order melalui aplikasi kencan daring. Di Hotel Simpang Kangkung Jalan menuju Taman Jam Gadang, petugas kembali mendapati laporan adanya pasangan tanpa surat nikah. Ini sebagai kota kunjungan, banyak sekarang para PSK yang berdatangan dari luar daerah begini. Yang lagi tren sekarang micet, di mana lokasi-lokasi tempat stay mereka di micet tersebut. Para pelaku dibawa ke kantor Satpol PP untuk diperiksa dan dikenai sanksi membayar biaya penegakan perda sebesar Rp500.000 hingga Rp1.000.000. Sementara bagi PSK dikirim ke Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi di Solok. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Aparat gabungan memusnahkan ribuan bal pakaian bekas ilegal yang masuk melalui perbatasan Kalimantan Utara. Pakaian bekas ilegal tersebut masuk ke Indonesia melalui pelabuhan Malundung, Tarakan. Sebanyak 1.978 bal pres pakaian bekas dimusnahkan oleh kepolisian dengan bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UMKM, dan Bea Cukai. Pakaian bekas yang diimpor dari Malaysia tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar melalui ingenerator dengan suhu 1.200 derajat Celcius. Penyelundupan baju impor ilegal tersebut disimpan di 17 kontainer di Pelabuhan Malundung, Tarakan, Kalimantan Utara. Dari tangan tersangka berinisial H, polisi juga menyita berbagai alat bukti seperti uang senilai Rp300 juta dan beberapa dokumen. Kemudian kasus ini diawali daripada waktu itu ketika ada pengungkapan kasus illegal mining, kemudian kami melakukan beberapa penggeledahan, ditemukan beberapa catatan-catatan terkait dengan ada barang-barang yang dikirim keluar dengan menggunakan kontainer. Atas perbuatannya tersangka disangkakan pasal importir dan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dari Bogor, Jawa Barat, Yola Duyanti, Dede Rudi, iNews melaporkan. Pemirsa, pusat grosir Pasar Tanah Abang Jakarta dulu menjadi primadona. Kini Pasar Tanah Abang sepi pembeli dan mulai tergerus oleh era digital. Tak hanya pedagang yang merasakan dampaknya, jasa kuli panggul Pasar Tanah Abang juga ikut merana. Pasar tekstil terbesar se-Asia Tenggara, Pasar Tanah Abang Jakarta sudah tidak seindah dulu untuk pekerja serabutan seperti porter atau kuli panggul. Akibat sepi pembeli, jasa kuli panggul ini tak banyak terpakai. Salah satu kuli panggul di Pasar Tanah Abang Jakarta mengaku bahwa Pasar Tanah Abang menjadi sepi pengunjung yang membuat berkurangnya penghasilan para kuli panggul. Oh, merasakan banget. Soalnya berasanya biasanya penghasilan kita pagi udah dapat uang tuh biasanya. Sekarang mah pagi-pagi susah banget gitu cari buat makan juga gitu. Jadi omsetnya turun nggak dari tahun lalu deh sama tahun ini perbandingannya? Turun? Turun banget, turun. Ya. Sehari biasanya kalau dulu kisaran berapa? Kalau dulu sehari bisa nyampe 500, sejuta bisa nyampe, apalagi bulan puasa, di bulan puasa ya, bisa nyampe sejuta. Sekarang? Kalau sekarang mah buat makan aja nunggu penglaris dulu. Terdampak dong, karena kan biasa penghasilan kalau dulu kan lumayan. Kalau sekarang ini kan banyak online, jadi kita kan di sini banyaknya. Kalau bisa dibandingin nggak untuk omset dulu tuh kisaran berapa, terus sekarang berapa? Kalau dulu kan dapat 1 jutaan kan, 1 juta kadang paling kecil 500. Tapi kalau sekarang ini dapat 100.000 juga sulit nih.
Sepinya pasar Tanah Abang karena banyak konsumen yang memilih belanja secara online dan membuat omset pedagang di pasar Tanah Abang menurun drastis hingga 50%. Dari Jakarta, Putu Bagus, Ari Setiawan, Ainus melaporkan. Pemirsa, tidak hanya di Jakarta, pasar Beringharjo juga sepi pengunjung. Bahkan banyak toko di sana yang terpaksa gulung tikar lantaran pendapatan mereka yang terus menurun. Menjamburnya pedagang online membuat pedagang kaki lima menjerit. Salah satunya di pasar Beringharjo, Yogyakarta. Pasar yang dulu ramai dan dikenal sebagai salah satu pusat batik di Yogyakarta, kini tengah sepi. Sejak pandemi COVID-19, pedagang di pasar Beringharjo terus mengalami penurunan omset. Bahkan tak jarang mereka merugi. Kondisi ini diperparah oleh persaingan dengan pedagang online. Akibatnya banyak kios di pasar ini yang tidak bisa bertahan dan tutup. Penjualannya sih ya hampir 50% Mas turunnya. Iya. Rata-rata. Sehari itu dapat 500.000 aja udah bersyukur ya. Kalau berbelanja secara online saat ini disukai masyarakat karena praktis dan ekonomis. Namun tren pasar digital juga mengancam kelangsungan pedagang offline di pasar-pasar konvensional. Dari Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Saatnya kita beralih ke informasi politik dan menjelang pemilu Pilpres 2024, pemirsa DPR, KPU, dan pemerintah akhirnya sepakat pendaftaran Pilpres 2024 berlangsung pada 19 hingga 25 Oktober. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat bersama Komisi 2 DPR di Senayan, Jakarta. Jadwal pendaftaran Capres dan Cawapres 2024 ini tertuang dalam PKPU tentang pencalonan peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Keputusan diambil setelah pimpinan DPR mendengarkan pendapat dari mini fraksi yang menyatakan tak keberatan asal KPU sebagai penyelenggara pemilu 2024 juga menyatakan kesanggupan dan kesiapan mereka. Rapat Komisi 2 bersama pemerintah, KPU, Bawaslu, dan DKPP ini juga sudah menyepakati soal PKPU terkait masa kampanye pemilu 2024. Pemirsa, Angela Tanusudibio, tokoh muda dari kalangan Gen Z, ditunjuk untuk mengisi posisi Wakil Ketua Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo. Selain Angela, Wakil Ketua TPN juga telah diisi TGB Zainul Majdi, Andika Perkasa, dan Gatot Edi Pramono. Mau mendukung Pak Ganjar dan bahkan menjadi Wakil Ketua. Teka-teki tokoh muda dari kalangan Gen Z yang mengisi posisi Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Pranowo mulai terungkap. Posisi tersebut diisi oleh Angela Tanusudibio yang merupakan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hal tersebut diungkap oleh Wakil Ketua TPN Andika Perkasa saat berdiskusi dengan relawan Ganjar di Rumah Aspirasi Relawan Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Selain Angela, sejumlah tokoh telah ditunjuk sebagai Wakil Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo, diantaranya mantan Panglima TNI Andika Perkasa, Ketua Harian DPP Partai Perindo, TGB Zainul Majdi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Gatot Edi Pramono. Oh, Mbak Angela ya, Hari Tanusudibio. Karena itu kan sebenarnya udah disebut sejak awal juga waktu rapat pertama 2 minggu lalu, 2 Rebo yang lalu, kan sudah disebut sebetulnya oleh Mas Hasto. Jadi selain saya, Mas TGB, Mas Gatot, juga Mbak Angela. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkap bakal muncul tokoh muda dari kalangan Gen Z yang akan mengisi posisi Wakil Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo. Hasto mengungkap ditunjuknya tokoh muda berdasarkan pertimbangan segi ketokohan ataupun kepartaian. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo kembali menggelar rapat pemantapan di Jakarta. Menurut Sekjen PDI Perjuangan, Bacapres dan Bacawapres yang nanti diusung akan tetap mengikuti aturan waktu pendaftaran.
Tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo yang terdiri dari PDI Perjuangan, Partai Perindo, P3 dan Hanura menggelar rapat pemantapan pemenangan nasional di Gedung High-End Jakarta. Rapat kali ini tidak dihadiri oleh para ketua umum partai koalisi seperti rapat sebelumnya, namun dihadiri oleh bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Tim pemenangan nasional semakin memantapkan langkah-langkah strategisnya, termasuk persiapan pembentukan tim pemenangan di daerah-daerah, sehingga pada saat pendaftaran nanti visi misi calon presiden dan calon wakil presiden, tim pemenangan nasional itu semuanya siap untuk diserahkan. Yang saat ini sedang tahap finalisasi terkait dengan visi misi calon presiden dan calon wakil presiden. Apalagi kemarin Pak Ganjar sudah bercermin dengan menampilkan suatu gambaran tentang kepemimpinan yang harus dijalankan, amanahnya dari orang tuanya, amanah dari rakyat. Nah, ini menjadi suatu bangunan yang sangat penting tentang nilai-nilai moral. Pemirsa, putra baca pres Ganjar Pranowo, Alam Ganjar, bersama belasan influencer mengedukasi masyarakat dengan menggelar aksi bersih-bersih Kali Ciliwung dari sampah di Bogor, Jawa Barat. Sementara itu beragam kegiatan positif yang menyasar kalangan milenial dan generasi Z juga digelar di sejumlah daerah. Putra Ganjar Pranowo, Muhammad Zinadin Alam Ganjar, turut serta dalam penyaluran donasi untuk pendidikan dan lingkungan di Kampung Persit, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Dalam kegiatan bertema lingkungan sehat, generasi semakin kuat, Alam Ganjar bersama belasan influencer, termasuk Tarik Halilintar, terjun langsung membersihkan hulu Kali Ciliwung di kampung tersebut. Kegiatan positif untuk masyarakat digelar relawan Usbat Ganjar Sumatera Utara dengan bergotong royong membersihkan area pemakaman di Desa Kolam, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Selain membersihkan area pemakaman, juga diberikan paket alat-alat kebersihan kepada remaja masjid dan BKM Al-Hakim. Relawan Pandawa Ganjar menggelar aksi nyata dalam penanganan serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut yang rawan terjadi pada musim kemarau. Bersama akademisi dan Satgas Pemadam Kebakaran, edukasi permasalahan lingkungan tersebut diadakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menyasar pemuda milenial dan generasi Z. Puluhan milenial dan generasi Z di Kabupaten Sorolangun, Jambi mengikuti pelatihan desain grafis yang digelar relawan Ganjar Millennial Center. Para peserta menilai pelatihan desain grafis ini sangat bermanfaat dan berharap digelar secara masif agar lebih banyak lagi ide yang bisa dituangkan. Puluhan anak muda dan milenial berlatih soal ujian seleksi tes calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang digelar relawan Serikandi Ganjar Jabodetabek di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Agar siap menghadapi seleksi CPNS, para peserta diberi materi soal seleksi kompetensi dasar yang meliputi tes wawasan kebangsaan, tes inteligensi umum, dan tes karakteristik pribadi. Pemirsa, Partai Perindo kembali menyerahkan klaim asuransi untuk para pemegang KTA Partai Perindo Berasuransi yang mengalami musibah. Kali ini klaim asuransi diserahkan kepada Dasita di Majalengka, Jawa Barat dan Satria Utama di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Bakal calon anggota DPR RI Partai Perindo Dapil Jabar 9, Oni Suwarman, menyerahkan manfaat KTA berasuransi kepada Dasita, salah satu warga yang mengalami kecelakaan lalu lintas di Desa Pangkalan Pari, Kecamatan Jati 7, Majalengka, Jawa Barat. Dasita mengaku senang dan bahagia mendapat manfaat KTA berasuransi. Dalam kunjungannya ini, Oni Suwarman juga membagikan KTA Partai Perindo berasuransi kepada kader dan warga setempat. Merasa terbantu, Pak? Ini baru pertama kali yang dirasakan Bapak? Iya. Dari Partai Perindo? Iya. Kehadiran Perindo dengan jembatannya adalah KTA ini adalah untuk pertama memproteksi masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa memproteksi diri dari keselamatan dan jiwa.
Sementara itu di Nusa Tenggara Barat, Ketua DPD Partai Perindo Lombok Tengah lalu Edi Gunawan bersama Bacalek Kabupaten Lombok Tengah, TGH Rahmatullah, memberikan klaim asuransi KTA Partai Perindo dari Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, TGB Muhammad Zainul Majdi. Klaim asuransi ini diberikan kepada Satria Utama, warga Dusun Bore, Desa Brinding, Kecamatan Kopang yang mengalami kecelakaan. Alhamdulillah, syukur, saya sangat senang dan bangga sama Perindo. Ini ada sekedar ya partisipasi dan komitmen beliau untuk kader dan keluarga Partai Perindo untuk memberikan santunan sekedar. Kepada seluruh pemegang KTA berasuransi juga diminta untuk segera melapor setelah mengalami kecelakaan agar proses klaim dapat segera dibantu pengurus Partai Perindo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pencemaran udara di Jakarta semakin mengkhawatirkan. Buruknya kualitas udara dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Mencegah hal ini, MNC Peduli bersama Screener menyalurkan masker kepada masyarakat pengguna dan pegawai kereta komuter Indonesia untuk wilayah Jakarta dan juga kepada MNC Group. Indeks kualitas udara di Jakarta beberapa pekan kemarin sempat menempati posisi pertama sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Hal ini tentunya akan menimbulkan berbagai masalah kesehatan bagi masyarakat. Mencegah hal ini, MNC Peduli bersama Screener membagikan 150.000 masker kepada masyarakat pengguna komuter lain dan pegawai kereta komuter Indonesia untuk wilayah Jakarta yang diberikan secara simbolis di stasiun Jakarta Kota. MNC Peduli bersama Screener akan terus membagikan masker ke seluruh elemen masyarakat hingga mencapai 2 juta masker demi melindungi aktivitas masyarakat dari bahaya polusi udara. Ini kan suatu kolaborasi ya, kolaborasi yang memang menurut saya harus terus dilakukan. Karena kan ini bentuk peduli bahwa pengguna kita ini sangat banyak. Ada setiap hari ada 850.000 orang yang menggunakan komuter lain. Selain itu, Screener juga menyerahkan masker kepada MNC Group untuk dibagikan kepada karyawan dan klinik yang berada di kawasan MNC Group. Penyerahan 2 juta masker secara simbolis dilangsungkan di gedung MNC Financial Center, Kebon Siri, Jakarta Pusat. Sekarang polusi memang sedang meningkat dan banyak yang juga mengalami infeksi saluran pernafasan. Jadi memang perlu kita membagikan atau juga mensosialisasikan kebutuhan untuk memakai masker karena ini juga untuk kesehatan kita semua secara pribadi. Kami merasakan ada kesamaan ya dengan MNC Peduli, ada keselarasan bahwa saat ini warga Jakarta ini sedang membutuhkan pelindung diri, yaitu masker, karena menghadapi situasi udara yang tidak sehat. Tidak hanya membagikan masker, MNC Peduli dan Screener juga mengajak masyarakat di Jakarta untuk selalu menjaga kesehatan dengan rutin berolahraga. Dari Jakarta, Aulina Iyasha, Abdul Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda warga Kota Bekasi, Jawa Barat yang hobi berburu kuliner, kini ada tempat baru untuk menikmati hidangan khas negeri Sakura. Dengan berbagai menu yang dijamin kehalalannya, restoran ini menyajikan sensasi makan ramen dengan harga terjangkau dan rasa yang menggoyang lidah. Mengusung konsep restoran ramen Jepang yang cocok di lidah orang Indonesia, Ramennya kembali membuka gerai barunya di Mall Grand Galaxy Park, Kota Bekasi, Jawa Barat. Gerai Ramennya di Kota Bekasi ini menjadi gerai ke-76 dari unit usaha Daya Group. Selain itu, dalam grand opening ini terdapat promo buy one get one yang ditawarkan oleh resto Ramennya. Hingga akhir tahun ini, Ramennya menargetkan akan membuka 100 gerainya di sejumlah kota di Indonesia. Nah, rencananya memang store-store di Ramennya itu kita mau taruh di seluruh kota-kota besar gitu. Jadi nggak cuman di Bekasi aja, nextnya nanti di bulan depan kita ada di Medan juga, terus ada di Surabaya juga, ada di Bandung, Cikarang. Jadi memang
kota besar iya, tapi juga nggak menutup kemungkinan untuk area-area yang kira-kira customer ramennya tuh banyak di sana gitu, banyak peminatnya. Ramennya berkomitmen menyediakan ramen Jepang otentik yang telah bersertifikat halal dengan harga yang terjangkau. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, Stephen Patinama, iNews melaporkan. Pemirsa, Perpustakaan Nasional melalui program TPBIS berhasil bangun kapasitas 2.000 lebih pengelola perpustakaan desa. Program TPBIS merupakan suatu pendekatan pelayanan perpustakaan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 mendukung penuh acara Peer Learning Meeting PLM Nasional yang digelar Perpustakaan Nasional RI. PLM Nasional merupakan kegiatan sharing knowledge dan berbagi pengalaman dalam program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial atau TPBIS. Gubernur mengajak masyarakat untuk meningkatkan minat baca. Mari lanjutkan kolaborasi untuk menciptakan Indonesia yang lebih sejahtera, di mana literasi adalah cahaya yang mengusir kegelapan ketidaktahuan, di mana setiap warga memiliki akses tak terbatas pada pengetahuan, dan perpustakaan menjadi pusat kreativitas dan inovasi. Sementara itu, Kepala Perpus Nasional Muhammad Syarif Bando menyatakan selama 5 tahun terakhir, sejak 2018, program TPBIS berhasil membangun kapasitas 2.672 pengelola perpustakaan desa, 153 master trainer, dan 584 fasilitator daerah. Bagaimana memperkecil kesenjangan antar wilayah sekaligus dengan penggunaan teknologi. Paradigma kami adalah perpustakaan menjangkau masyarakat, bukan masyarakat menjangkau perpustakaan. PLM Nasional tahun 2023 diikuti secara luring oleh 1.100 peserta dari seluruh Indonesia dan 1.000 peserta secara daring. Para peserta diharapkan menggunakan kegiatan PLM Nasional untuk membangun jaringan profesional dalam bidang perpustakaan. Dari Sleman, Yogyakarta, tim liputan iNews melaporkan.